kecil dulu. Mungkin saya minta nanti di chat nanti kalian bersyukur dalam hal apa. Mungkin saya dulu kali ya. Untuk hari ini saya bersyukur bisa melayani di remaja gitu. Remaja Pernias terutama kan. Kalau kalian boleh tulis di chat bersyukurnya kalian hari ini apa. Mantap. Cinau bilang bersyukur bisa makan bakso dan kerang. Wih, mantap jiwa. Bersyukur pagi ini bisa produktif. Pagi-pagi kemarin berarti enggak ya? Mantap. Semangat semuanya, semangat. Oke, di sini saya udah dengar dari beberapa dari kalian bilang bersyukur untuk bisa produktif, bersyukur bisa bangun pagi. Ini Ko Felix bersyukur bisa minum aqua. Tiap hari emang gak bisa minum dia. Ada aja loh. Oke, kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan. Ada lagi nih, bersyukur bisa pagi. Pasar dan ngobrol sama Abang Beca. Wih. Bersyukur Mama sama Cici sudah negatif dari COVID-19. Oke, Michelle. Semoga semuanya bisa cepat sembuh dan lancar lagi buat beraktivitas segala macam ya. Syukur masih sehat. Mantap. Oke, di sini karena dengan tema bersyukur, saya juga bersyukur belajar tiap hari mengenai rasa syukur. Tiap pagi bangun bersyukur bisa buka mata, bernapas segala macam, itu kan Tuhan yang berikan. Dari bersyukur melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kan menjadi suatu semangat juga buat kita menjalani hari-hari kita. Nah, kita mau mulai kebaktian kita dengan tema grateful, dan kita mau mulai dengan lagu kita yang pertama, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur.
Oke, di sini kita masih pagi, masih semangat segala macam, dan kita percaya kita ini murid ya Tuhan, kita ini milik ya Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur, walaupun hal kecil atau masalah yang Tuhan berikan, kita harus selalu mengucap syukur. Seperti saya, biarpun ada masalah yang datang, saya selalu berpikir mungkin masalah ini dari Tuhan nih, karena sebelum-sebelumnya saya udah ngelakuin kesalahan sama Tuhan, dan ini dari Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan kayak masih merhatiin kita banget gitu. Dan kita sebagai murid ya, terutama pasti juga mau sama seperti Tuhan gitu, segala macam kan, kayak memiliki kasih yang besar, menyayangi sama segala macam, dan bersyukur setiap saat gitu. Nah, kita mau lanjut, kita mau tetap semangat, kita mau menyanyikan lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Oke, di sini kayak saya masih melihat beberapa dari kalian belum nyalain kamera nih. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mau dengar firman Tuhan. Kita harus semangat, dan kalau bisa nyalain kamera sih, jadi kita bisa melihat satu sama lain gimana sih mukanya yang kalian, yang cakep, yang ganteng gitu segala macam kan. Wah, kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lina. Silakan untuk Pendeta Lina. Baik, mari semuanya kita sama-sama datang berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mau bersyukur untuk hari ini, hari Minggu di mana kami boleh datang beribadah, dan pagi ini kami boleh beribadah di jam pagi hari. Kami bersyukur untuk istirahat yang Tuhan berikan, untuk tidur kami yang boleh menyegarkan tubuh kami, dan juga untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami bisa kembali bertemu, beribadah, dan terlebih dari itu kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kami untuk bisa melihat kebenaran firman yang Tuhan mau nyatakan dan ajarkan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga di tengah-tengah segala situasi yang kami alami, kami tetap bisa melihat ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai langkah kami. Bapak, kami mohon urapan Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkenan menolong setiap kami. Kami mau berdoa untuk banyak teman-teman kami yang lain Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga boleh siapkan mereka dan gerakan mereka di minggu-minggu yang akan datang untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan setiap kami yang sudah ada di tempat ini, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau membuka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman semua,
Ya, saya udah seneng banget ya bisa lihat beberapa orang dari kita ya. Terus nanti biar Tuhan kembali kumpulkan kita ya, walaupun belum secara fisik langsung ya. Tapi kan paling nggak kita seneng nih lihat nih. Saya baru lihat tadi ada nama Michelle, udah seneng ya, karena Michelle udah ada di rumah ya. Nah, tuh Michelle ada mukanya juga tuh, masih pakai masker ya, berjaga-jaga ya, walaupun di rumah. Nah, yuk kita mau sama-sama lihat Alkitab kita hari ini dari Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Baik, saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur Batasia dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada ibu." Sementara mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, teman-teman, pernah lihat orang yang sakit kusta? Kalau sekarang udah jarang ya kita lihat. Kalau waktu saya masih remaja, itu banyak sekali mereka jadi pengemis. Ya, sekarang juga ada sih, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak lagi karena penyakit itu udah bisa dilawan dan ditangani ya. Nah, tetapi di antara mereka yang kalau dulu tuh jadi pengemis, memang dikumpulin sama orang lalu diletakin di jalan-jalan gitu ya untuk mereka mengemis. Dan kalau ngelihat mereka itu yang udah lukanya parah ya, sakit kusta itu sakit kulit ya. Awalnya tuh mungkin hanya seperti putih kayak panu tapi lebih tebal sedikit gitu ya. Nah tapi kemudian ada yang itu yang kering, ada yang kemudian ada yang basah, ada yang luka, bonyok dan sebagainya. Nah kenapa mereka biasanya kalau udah sakit kusta bisa pada luka? Karena mereka jadi mati rasa. Bagian yang kena sakit kusta itu nggak akan berasa kalau mereka pegang panas gitu ya, mereka nggak akan rasa kepanasan, tapi dagingnya, kulitnya tahu itu panas gitu dan melukai gitu ya, dan tuh mereka nggak bisa sembuh. Maksudnya lukanya itu akan terus gitu, tambah busuk dan tambah banyak. Biasanya jari habis, tangan habis gitu ya, terus aja gitu kan. Nah ini menular. Ya,
Makanya saya dulu kalau lihat pengemis yang begitu, saya berpikir ini serba salah. Kalau dikasih uang, nanti uangnya dipegang dia, lalu dipegang-pegang ke banyak orang, nanti itu penyakit akan semakin merata menularnya, gitu kan? Nah, jadi gimana? Ya mestinya nggak boleh sih, ya. Dan mereka tuh harusnya dikarantina, ya. Nah, kalau sekarang kan karantinanya di rumah sakit, gitu kan? Di lokalisasi di satu rumah sakit, ada rumah sakit khusus kusta di Tangerang, ya. Nah, teman-teman, kalau zaman dulu orang yang sakit kusta gimana? Jadi memang harus di karantina. Nah, karantinanya gimana? Ya dipisahkan dari komunitas, ya. Kalau mereka tinggalnya di satu kota atau di satu desa atau di sebuah perkampungan, maka orang kusta itu harus ada di luarnya, ya. Ada di batas kota itu atau batas desa itu, batas perkampungan pemukiman mereka, itu biasanya ada dindingnya, ada temboknya. Nah, maka orang kusta itu hanya boleh di luarnya. Nggak boleh masuk ke dalamnya. Nggak boleh berbaur dengan orang-orang yang sehat pada umumnya. Kenapa? Karena itu adalah penyakit yang menular, ya. Nah, maka kalau kita baca kisahnya Mother Teresa, diantaranya ya di India, ya, dia melihat bagaimana orang-orang kusta itu kemudian ketika mereka disisihkan, diekskomunikasi, dikeluarkan dari komunitas mereka, ya mereka seakan-akan apa ya, mau hidup-hiduplah, mau mati-matilah gitu ya. Banyak orang yang kemudian mati dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka nggak bisa rawat diri mereka nggak bisa sediakan makanan mereka kumpul dengan orang-orang yang sakit juga, dan banyak di antara mereka yang mati secara tidak manusiawi. Makanya Mother Teresa datang ke tengah-tengah mereka, lalu kemudian dia bilang apa? Ya paling enggak, saya nggak bisa tolongin mereka. Saya nggak bisa bikin mereka balik ke rumahnya. Saya nggak bisa lakukan itu, tapi paling enggak saya bisa hantar mereka yang meninggal dengan damai sejahtera, gitu ya. Meninggal karena masih ada orang yang mendampingi mereka, katanya ya. Nah, teman-teman, kenapa? Itu saya mau menggambarkan betapa sedihnya orang-orang yang punya penyakit kusta. Dia nggak bisa merasa dengan kulitnya, ya, dengan organ tubuhnya. Dia nggak bisa merasakan rasa panas, rasa sakit dan sebagainya, sehingga dia nggak tahu kalau dia membahayakan dirinya, dan dia karena bisa menularkan, lalu kemudian dia harus dikucilkan. Dan gimana rasanya dikucilkan? Nah, kalau Michelle kemarin baru saja terinfeksi COVID, lalu kemudian harus karantina gitu ya. Nah, karantinanya tapi kan masih teman ya Michelle ya, maksudnya masih ada orang-orang lain dan mungkin di ruangan, dan mungkin masih ya sekarang masih enak ya, ada gadget ya, bisa apa, bisa telepon, bisa ini, masih tetap bisa berelasi gitu kan. Dan di sana itu dipelihara, ada orang yang sediain makan, ada orang pokoknya kita dirawat sedemikian rupa. Nah, orang-orang kusta yang ini ya mereka tuh benar-benar kesian. Mereka ngumpul, mereka merumpul gitu ya. Mungkin akan ada orang-orang yang kasih mereka makanan juga, tetapi ya kalau ada orang yang ingat dan berani untuk datang memberikan makanan kepada mereka. Dan betapa rindunya mereka sama keluarganya. Ya Michelle ya, rindu dong ya. Betapa rindunya sama orang-orang, rindunya sama teman, rindunya gitu kan. Dan itu sungguh menyiksa. Udah sakit, terisolasi dan terbuang. Nah, kalau kita mengalami situasi yang seperti itu, bagaimana kita bisa bersyukur di dalamnya? Padahal kita mungkin banyak di antara kita kalau dalam kondisi yang seperti itu, kita akan lebih melihat diri kita sebagai orang yang begitu malang. Nah, mungkin kita akan lihat diri kita sebagai orang yang bisa bersyukur, ya. Kenapa? Karena kita akan melihat betapa malangnya saya, betapa menderitanya saya, betapa kasihannya saya gitu ya. Lalu kemudian betapa marahnya sama siapa? Dan biasa kita marah sama orang-orang di sekitar kita. Mungkin sama yang nularin, sama orang yang gak bertanggung jawab yang bikin kita ikutan sakit, sama ini sama itu, sama keluarga yang bukannya kenapa gak jagain kita gitu ya, kenapa malah ikut-ikutan buang kita.
Kenapa nggak disimpan aja di rumah gitu kan? Dilokalisasi di satu ruangan dan sebagainya. Nah, ada banyak hal. Lalu kalau udah sama orang-orang itu marah dan kita semua bisa dapat alasannya, ujung-ujungnya kita pasti akan marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Nah, demikian juga kan dengan hidup kita ya teman-teman ya. Ketika ada kesusahan, ketika ada hal-hal yang kita rasa buruk terjadi sama kita marah. Ya, apalagi kalau semua itu membuat hidup kita merasa sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, yang kita rasa, saya nggak mau hidup yang seperti ini. Kenapa saya punya papa mama kayak gini? Kenapa papa mama saya pisah? Atau kenapa papa mama saya nggak seperti papa mamanya orang-orang? Kenapa? Kenapa gitu ya? Saya lahirnya kayak gini. Saya kenapa nggak bisa ini dan nggak bisa itu kayak yang lain, dan seterusnya. Ada begitu banyak hal yang membuat kita merasa diri kita begitu malang. Diri kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Saya ingat sekali, waktu saya remaja teman-teman, ya, saya remaja yang sangat minder mungkin, gitu ya. Saya nggak punya banyak teman. Saya ingat tuh kalau waktu SMP, saya sama sekali waktu kelas 3 aja baru punya teman. Ya, di kelas 1, kelas 2, saya nggak punya banyak teman. Kebanyakan saya sendiri. Ya, kenapa saya diam? Saya jarang ngomong, saya jarang ketawa, ya, jarang main-main. Ya, kenapa? Saya merasa nggak ada sesuatu yang membanggakan yang bisa diceritakan, gitu ya. Nggak ada sesuatu yang baik, seakan-akan gitu ya. Sampai waktu kelas 3 SMP itu saya ketemu sama teman-teman yang Kristen, lalu mereka ajak saya sama-sama, terus bikin kelompok belajar gitu ya, lalu kemudian mulai melihat diri dengan lebih benar, lebih baik ya, dan ya peralihan di kelas 3 SMP itu ikut camp remaja juga waktu itu ya. Nah lalu kemudian lalu saya menemukan diri saya, ya. Terus sudah langsung bisa berubah? Enggak, saya masih tetap remaja yang minder gitu ya. Kalau Pak Ras bilang, ini orang katanya ya, enggak akan ngomong kalau enggak ditanya. Dan kalaupun dia jawab paling 1-2 kata katanya gitu ya. Pokoknya singkat padat dan enggak jelas gitu ya. Pasti enggak jelas lah, orang enggak akan tahu saya siapa. Ada satu orang yang bilang apa? Saya cuma ingat bayangannya Lina itu cuma bayangan tinggi dan jalannya cepat katanya gitu ya. Nggak ada kesana apa-apa, cuma tinggi dan jalannya cepat. Kenapa tinggi? Karena saya kurus banget waktu itu gitu kan. Nah teman-teman, jadi yang orang tertangkap kesana cuma tinggi, kurus dan cepat gitu kan, nggak ada suaranya. Kenapa? Karena saya merasa ya nggak ada sesuatu yang baik ya di keluarga, yang bisa dibanggakan, yang bisa diceritakan, kayaknya nggak asik banget, karena saya anak perempuan satu-satunya, dan saya punya 4 orang saudara, laki-laki semua, dan saya mengawali, maksudnya masa itu dengan apa? Dengan merasa diri saya ditolak oleh koko-koko saya gitu ya. Sebenarnya sih mereka bukan tolak saya karena saya, mereka tolak saya karena mereka waktu itu udah remaja dan saya masih kecil, dan mereka nggak mau main diikutin sama adik perempuan dan masih kecil gitu kan, karena mereka kan remaja nih lagi mau kumpul sama teman-temannya. Tapi saya merasa waktu itu mungkin karena saya jelek, mungkin karena saya nih ini gitu ya, maka saya akhirnya menuntut diri saya mandiri gitu kan. Saya bisa kok kayak kalian gitu kan, saya bisa juga kok naik pohon, saya bisa juga kok lompat di truk, saya bilang gitu ya. Saya bisa juga kejar layangan waktu itu ya. Lalu sekarang udah nggak ada tuh teman-teman, semua yang saya ceritain ya. Saya bisa juga. Nah, kenapa? Karena waktu itu saya merasa ya ada penolakan gitu kan. Jadi akhirnya saya melihat hidup saya itu begitu buram gitu ya. Tiap hari itu nggak ada sesuatu yang wah yang bisa disyukuri gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu saya ketemu Kristus itu kemudian sudut pandangnya jadi berubah ya.
sedikit demi sedikit kemudian ya terang itu mulai datang gitu kan, dan sukacita itu mulai ada gitu ya. Terus arah dan tujuan hidup yang jelas itu mulai kelihatan, lalu kemudian terjadilah perubahan. Nah teman-teman, balik ke teks kita. Jadi orang-orang yang sakit kusta ini punya masalah, punya kesusahan, punya pergumulan, dan mereka mengalami situasi yang berat. Dan apa yang terjadi? Mereka harus hadapi itu sendirian. Dikucilkan, dijauhkan dari lingkungan mereka, dari keluarga mereka. Mereka itu betul-betul ditolak, ya. Dan ditolaknya itu benar-benar luar biasa. Karena mereka bukan cuma nggak diajak main, tapi mereka harus dikeluarkan dari komunitas mereka. Dan kalau mereka lagi jalan, ketemu orang dari jauh, mereka harus ngomong apa, teman-teman? Mereka harus teriak, kasih tahu, ya. Teriaknya apa? Najis, najis, najis. Bukan karena mereka ngatain najis orang ya. Orang kamu najis ya, gitu ya. Bukan ya. Tapi mereka ngatain diri sendiri. Mereka harus jalan dan mereka harus bilang najis, najis, najis gitu ya. Dan harus kenceng. Kenapa? Supaya orang tahu di situ tuh ada sesuatu yang najis. Sesuatu yang kotor. Najis itu artinya kotor ya. Ada sesuatu yang kotor di situ. Dan mereka nggak boleh datang dekat-dekat. Karena kalau mereka datang dekat-dekat, nanti mereka akan ikut ketularan kotor. Nah teman-teman, jahat banget ya. Sejelek-jeleknya kita kan nggak harus teriak, wah jelek, jelek, jelek gitu ya, ngata-ngatain diri sendiri gitu kan. Nah tapi orang-orang kusta itu, mereka dipaksa untuk lakukan itu. Mereka punya masalah, mereka jelek, mereka bawa sesuatu yang kotor yang bisa merusak, bisa menulari, dan mereka harus teriak gitu ya. Dan najis, najis, najis. Siapa yang najis? Saya, diri saya najis gitu ya. Saya kotor. Seperti orang yang punya kekurangan, kejelekan, dan dia harus terus diingatkan sama kekurangannya, kejelekannya. Ya, nah teman-teman. Tapi itu memang jadi satu cara, karena mereka nggak tahu gimana caranya. Hanya dikatakan bahwa kalau kamu mau orang-orang nggak ketularan juga, ya lakukanlah itu, gitu ya. Nah maka mereka diasingkan, mereka nggak boleh beribadah ke rumah Tuhan, mereka nggak boleh berseru di sana, gitu ya. Mereka hanya boleh apa? Boleh keluar dari tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana mereka ada. Nah teman-teman, satu perasaan terasing, satu perasaan terbuang, satu perasaan terabaikan, dan satu perasaan betapa hina dan rendahnya gitu ya. Bahkan kalau ada orang lewat, saya harus bilang betapa najisnya saya najis, saya najis, saya najis gitu ya. Itu tuh aduh benar-benar kita bisa membayangkan betapa susahnya ya. Nah maka di sini kita lihat, kita baca apa yang orang-orang akan lakukan kalau dia tahu di daerah-daerah perbatasan kota itu selalu ada orang-orang kusta. Maka mereka pasti akan menghindar daerah itu. Maka mereka pasti akan jauh-jauh dari situ. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, teman-teman? Ketika dia mau menuju ke Yerusalem, gak disebutkan dia dari mana, tetapi dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dia justru lewat jalannya, jalan perbatasan di pinggirannya. Dia nggak masuk dari satu jalan kota gitu ya, tapi dia menyusur ke pinggiran. Yesus sengaja, dia tahu di sana ada orang-orang yang terbuang, orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang memerlukan anugerah, orang-orang yang harus melihat bahwa Allah itu peduli dan mengasihi mereka. Maka apa yang Yesus lakukan? Dia lewat di sana. Dan ketika dia lewat di sana, maka itu ada sebuah anugerah bagi orang-orang kusta tersebut. Bagaimana mungkin mereka nggak bisa datang mendekat kepada Yesus walaupun mungkin mereka mendengar. Ada orang yang namanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi gimana caranya mereka bisa sampai kepada Yesus? Gimana caranya mereka bisa mendengar tentang Yesus? Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa ada di dalam kota.
Mereka harus ada di perbatasan. Mereka harus ada di luar. Gimana mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus? Maka ketika tidak mungkin bagi manusia untuk datang kepada Allah, ini yang Allah lakukan. Dia datang kepada kita, manusia. Ya, ketika kita nggak mungkin bisa, dia sendiri yang datang melawat kita. Dan itu kan yang Yesus lakukan dengan kedatangannya di dunia ini. Kita nggak bisa datang mendekat kepada Allah karena dosa-dosa kita, karena kenajisan kita. Kita harus dikeluarkan, kita harus disingkirkan. Jauh dari hidup di hadapan Allah. Kita nggak mungkin bisa datang, tapi Allah yang datang. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang untuk memberikan anugerah. Ketika orang-orang melihat dia, orang-orang yang sakit kusta itu, mereka berteriak, mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu kemudian Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Mereka enggak protes dan enggak bilang, tapi gimana? Kamu enggak tahu kami ini orang kusta. Kami ini sakit kusta. Gimana kami bisa datang kepada para imam? Masuk kota aja nggak bisa, apalagi sampai ke bait Allah. Sampai pelataran aja nggak mungkin, apalagi sampai masuk ketemu para imam. Itu ada banyak sekali layer-layer, lapisan-lapisan yang harus ditembus. Gimana mungkin, gitu ya? Tapi mereka nggak bertanya-tanya. Mereka percaya bahwa Yesus ini sanggup untuk menyembuhkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Ya mereka langsung jalan. Mereka langsung pergi. Mereka langsung meninggalkan Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka mendapati diri mereka sembuh. Nah, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, Alkitab mencatat hanya 1 orang yang kemudian benar-benar ngeh bahwa mereka sudah sembuh. Benar-benar ngeh bahwa Tuhan sudah menolong. Dan sebelum mereka menunjukkan diri kepada para imam, gitu ya, sebelum dia menunjukkan diri kepada imam, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus untuk apa? Bersyukur lebih dulu. Maka dia lihat dia sembuh, dia memuliakan Allah, dan dia kemudian datang kepada Allah. Sesuatu yang mereka alami. Yang alami berapa banyak? 10 orang. Yang sadar berapa banyak? Cuma 1 orang. Ya, 1 orang. 10-10-nya melihat kebaikan Tuhan nggak? Iya. Mengalami pertolongan Tuhan nggak? Iya. Dilawat sama Tuhan dan disembuhkan? Iya. Tapi cuma 1 yang balik. Nah teman-teman, kalau kita lihat bagian ini, ya jangan langsung kita menjudge dulu ya, karena kita nggak tahu kesimpulan akhirnya apa. Dan kita cuma lihat bahwa Tuhan Yesus memang menyebutkan, bukankah 10-nya sudah sembuh, kenapa cuma 1 yang balik, gitu ya. Dan 1 orang ini diberikan catatan di sana oleh Lukas, bahwa dia adalah seorang Samaria. Kenapa Lukas perlu menggarisbawahi catatan tentang dia adalah seorang Samaria? Nah teman-teman, ini berkaitan erat dengan tujuan penulisan Injil Lukas. Ya, Lukas ini Injil yang digunakan untuk bersaksi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, nah maka dia sangat menegaskan dan menekankan tentang adanya orang-orang di luar bangsa Yahudi yang juga menunjukkan iman, yang juga menunjukkan percaya, yang juga bisa ditegaskan bahwa mereka juga bisa datang kepada Tuhan dan juga bisa lebih tahu menghargai anugerah, gitu ya. Nah, jadi ditonjolkan nih tentang orang yang satu itu adalah orang asing, dia adalah orang Samaria. Tapi orang Samaria ini punya iman, dan dia tahu bersyukur kepada Allah. Yang lainnya gimana? Yang lainnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang kemudian ya mungkin dia benar ya,
Kalau udah sembuh harus gimana? Nah, orang yang sakit kusta kalau udah sembuh memang harus menghadap kepada imam untuk diperiksa. Kalau udah diperiksa, imam akan nyatakan betul kamu sudah tahir, lalu boleh dilakukan pengudusan dan dia boleh kembali ke tengah-tengah komunitas, ya. Apakah nanti mereka akan bersyukur? Ya kita nggak tahu. Ceritanya udah berhenti sampai di situ doang, ya. Nah, tetapi di sini kita lihat ada orang-orang yang tahu untuk bersyukur. Siapa orang yang tahu untuk bersyukur? Biasanya orang yang nggak nyangka bahwa mereka akan dapat anugerah, ya. Yang nggak nyangka biasanya lebih bersyukur ya daripada orang yang ya memang udah tahu. Nah, misalnya nih, Dedi masih kuliah ya, Det ya? Ambil kerja juga nggak, Det? Enggak, Ci, udah lulus. Oh, udah lulus ya, udah kerja. Nih, kalau Dedi udah kerja, kalau setiap bulan dapat gaji kan ya? Dapat dong ya, Ci. Masa kerja nggak dapat gaji gitu ya? Betul. Nah, kalau dapat gaji senang, bersyukur. Tapi udah tahu belum bakal dapat gaji? Tahu lah, gitu ya. Kalau dapat gaji terus ditambahin bonus. Nah, bonusnya itu nggak nyangka-nyangka. Lebih bersyukur lagi nggak, Det? Lebih bersyukur lagi lah, Pak. Lebih bersyukur lagi dong ya. Lagi bentar lagi THR kan? Wah. Ada THR juga gitu ya. Wah, ada THR nih. Wah, seneng banget. Nah, tapi itu semua kan udah bisa diprediksi ya. Oh ya kerja, kalau kerja tuh ya setahun itu dapat gaji 13 gitu kan. Nah, biasanya ada THR nanti ya, gaji ke-13 itu karena di negara kita dengan konteksnya lebih banyak muslim, ada beberapa perusahaan kasih THR-nya di lebaran juga gitu kan. Wah, tapi kita udah prediksi, seneng nggak? Seneng, tapi itu udah prediksi. Bersyukur. Nah, tapi mungkin ada di antara kita nih, Hana belum kerja kan? Hana masih sekolah ya, Hana ya. Nah, kalau misalnya Hana nih, tiba-tiba Hana juga ada yang kasih uang. Uangnya itu jumlahnya banyak nih, sama kayak gajinya Ko Dedi sama THR-nya. Wah, Hana mungkin akan seneng banget gitu ya, dan akan sangat bersuka cita gitu kan. Bersorak-soranya luar biasa. Kenapa? Nggak kerja, tapi kok dikasih, gitu ya. Nggak kerja, tapi kok dapet, gitu kan. Itu akan membuat lebih bersyukur. Dan mungkin itu juga yang membuat orang Samaria itu memuliakan Allah. Karena mungkin selama ini orang-orang yang mengucilkan dia bisa gabung sama para penyakit kusta yang lainnya, yang Yahudi, ya, bangsa Samaria bisa gabung sama orang Yahudi, bangsa Yahudi, hanya karena apa? Hanya karena mereka punya nasib yang sama. Sama-sama dibuang, sama-sama disuruh tinggal di pinggiran, ya. Maka tidak ada lagi kamu suku apa, bangsa apa, ya kita sama gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian mereka mendapat anugerah. Mungkin yang 9 itu berkata, ya Tuhan tolong saya, ya karena saya memang umat pilihan, ya karena saya memang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, ya terima kasih, saya sudah disembuhkan, ya sudah, perlu datang kepada Yesus, perlu memuliakan Allah lagi, perlu balik, ya nanti aja, ya pokoknya ya saya udah tahu saya ditolong sama Tuhan, gitu ya. Sukacita nggak yang 9 itu? Saya rasa dia juga pasti sukacita, ya. Tetapi kemudian ada kegembiraan yang meluap yang bikin mereka kemudian muncul apa yang disebut oleh tema kita grateful, ya, ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Itu nggak terlalu meluap, ya. Ya memang saya harusnya sembuh. Tadi juga saya nggak sakit kok, gitu ya. Sudah seharusnya saya terima. Maka ya bersyukur nggak? Ya bersyukur sih, tapi itu udah seharusnya. Kayak tadi kan, bersyukur kata Felix hari ini bisa minum aqua gitu ya. Wah, emang tiap hari minumnya air apa Felix gitu kan? Sekarang itu kan udah sesuatu yang udah tiap hari, udah biasa, ya. Kita nggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita syukuri. Udah biasa. Ya bersyukur nggak? Ya bersyukur sih, tapi itu udah biasa lah, gitu kan.
Nah, bersyukur itu kalau ada sesuatu yang nggak biasa, gitu kan. Ada sesuatu yang nggak biasa apa? Nah, selain ada gaji ke-13, ditambahin lagi bonus, seakan-akan jadi terima 14. Nah, itu pasti baru kemudian, wah, sorak-soranya lebih banyak gitu ya. Kenapa? Ada sesuatu yang nggak biasa. Ada sesuatu yang melampaui akal kita. Ada sesuatu yang lebih yang diberikan kepada kita. Ada sesuatu yang nggak seharusnya kita terima, tapi itu kita terima. Baru bisa bikin kita bersyukur. Maka banyak kan orang kadang-kadang baru bisa bersyukur kalau apa? Wah, lagi jalan bersama-sama. Yang ketiga ketabrak, saya sendiri selamat gitu ya. Wah, saya bersyukur saya masih dipelihara Tuhan. Kalau 4-4-nya selamat, ada cerita untuk bersyukurnya enggak? Saya tadi jalan berempat, terus ya udah saya selamat, saya sampai di tempat berempat juga. Ya senang sih bisa sampai dengan selamat, tapi nggak ada cerita bersyukurnya kan. Kita baru bisa bersyukur dengan begitu grateful, dengan penuh syukur, dengan memuliakan Tuhan ketika kita lihat ada sesuatu yang luar biasa. Ketika kita nggak layak terima. Nah, kenapa ada banyak orang sulit sekali untuk bisa bersyukur hari ini? Yang ada kita suka mengeluh, ya. Bosen nih tiap hari di rumah terus pegangin handphone sampai handphone ini udah nggak menarik lagi, apanya lagi yang mau dilihat gitu kan? Bosen nih yang dilihat kamar begini terus nih, aduh. Bosen nih temen atau saudara dia lagi gitu ya. Ngobrolnya sama dia lagi nggak ada yang lain nih gitu ya, bosen nih gitu ya. Makannya si mama bikinnya ini lagi gitu kan, bosen nih tiap hari, bosen ya. Padahal ada begitu banyak hal yang hari ini kita bosenin karena udah biasa ya. Punya saudara-saudara, dia lagi, saya pengen ngobrol sama yang lain dong, saya pengen main sama yang lain dong, gitu ya. Saudaranya boleh ditukar nggak, gitu kan? Atau gantian deh di rolling, gitu ya, biar kita punya temannya banyak, gitu. Atau punya saudaranya banyak. Teman-teman, ada banyak hal kita punya, kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita rasa itu sesuatu yang udah biasa, udah seharusnya, ya udah kita terima, udah begitu, gitu kan? Ya, dari sononya begitu, ya udah nggak usah, bukan sesuatu yang lebih, nggak ada hebatnya, nggak ada sesuatu yang wahnya kok gitu ya. Nah, sehingga kita kadang ketika disuruh bersyukur kita susah sekali untuk bersyukur. Kita susah sekali. Kenapa? Karena kita nggak tahu apanya yang bisa disyukuri. Ya, tetapi hari ini kita diajak untuk belajar bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang menurut kita biasa sekalipun itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Ya, nggak semua orang loh bisa tetap tinggal di rumah hari ini. Ada banyak orang yang tinggalnya masih di jalan karena mereka nggak punya rumah. Ya, nggak semua orang loh bisa makan sehari 3 kali. Nggak semua orang bisa istirahat di tempat yang nggak perlu kepanasan dan kebocoran kalau hujan, gitu ya. Nggak semua orang punya teman, nggak semua orang punya saudara. Nggak semua orang punya saudara laki-laki, nggak semua orang punya saudara perempuan, gitu ya. Nggak semua orang punya teman, sahabat, ya. Nggak semua orang punya yang kita punya hari ini. Nah, dan kita juga mungkin nggak punya apa yang orang punya, gitu ya. Nah, tetapi biarlah masing-masing kita boleh melihat bahwa dalam semuanya itu ada Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang kusta yang bangsa Samaria sungguh nggak menyangka bahwa dia juga boleh menerima anugerah Allah. Dan dia boleh disembuhkan. Sehingga apa yang dia lakukan, ketimbang dia segera datang kepada imam, maka dia lebih memilih untuk segera datang kepada Yesus dan bersyukur kepadanya untuk apa yang Yesus lakukan. Dia bersyukur
seperti orang yang nggak kerja, tapi dia menerima gaji ke 12 dan 13 gitu ya. Full rasanya benar-benar seperti dapat anugerah yang luar biasa. Maka apa yang dikatakan? Maka dia kembali dan dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, dan dia kemudian tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepada Allah. Nah, hari ini pernahkah kita bersyukur ketika kita melihat diri kita dengan mata kita, dengan hidung kita, dengan mulut kita, dengan pipi kita, dengan rambut kita, dengan tangan kita, dengan seluruh tubuh kita. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, karena semuanya bisa berfungsi dengan baik. Pun ketika kita punya kekurangan, terima kasih Tuhan bahwa kekurangan ini nggak bisa menutup kita, menghalangi kita melihat kebaikan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang nggak punya lidah yang cakep untuk berkata-kata, tapi mereka bisa punya bahasa isyarat yang begitu rumit dan mereka bisa berkomunikasi dengan cara itu, gitu ya. Ada orang-orang yang nggak bisa melihat, tapi mereka punya kepekaan yang lain, ya. Mereka begitu peka dengan suara mungkin, mereka begitu peka dengan apa yang bisa mereka raba dengan tangan mereka, ya. Ketika Tuhan izinkan ada sesuatu yang lemah di satu sisi, maka kita pasti juga punya sesuatu yang kuat di sisi lainnya. Ya, nah teman-teman, karena itu akan selalu ada banyak hal yang bisa kita syukuri di hadapan Tuhan. Apa yang bisa disyukuri oleh orang-orang yang sakit kusta? Bersyukur karena mereka sakit kusta, mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Bersyukur karena mereka sakit kusta, mereka bisa mengalami apa kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Itu seperti apa kuasanya gitu ya. Karena kita pernah merasakan betapa nggak enaknya ditolak. Terus waktu diterima oleh Tuhan, wah rasanya begitu senang. Kita merasa nggak berharga, tapi ketika kita dikasih tahu Tuhan memandang kita begitu berharga, bahkan untuk kita Dia sudah mau memberikan dirinya mati di kayu salib bagi kita. Wah, kita sungguh-sungguh melihat, wah saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, biar hari ini kita juga boleh mulai ingat ya, apa yang bisa kita syukuri. Atau mungkin kita harus mulai dulu. Kenapa ya saya begitu sulit untuk bersyukur? Kenapa ya hidup saya begitu penuh dengan keluhan? Sehingga kalau orang ketemu saya, orang gak akan merasa senang. Orang cuma ngelihat Lina yang pengeluh gitu ya. Yang mungkin akan mengeluhkan ini, itu, wah semua hal ya. Kenapa kita mengeluh? Karena kita merasa diri kita adalah orang yang paling kasihan. Karena kita merasa diri kita adalah orang yang paling malang. Karena kita merasa diri kita orang yang paling terbuang. Orang yang paling gak terperhatikan. Lalu kita kemudian sibuk meyakinkan diri kita bahwa kita memang seperti itu. Kita malang, kita terbuang, kita tidak terperhatikan. Tetapi biar kiranya teman-teman hari ini kita boleh belajar untuk melihat diri kita dengan lebih baik. Kita nggak pernah dibuang oleh Allah. Dia nggak pernah menelantarkan kita. Dia tetap pelihara kita. Dia tetap berikan apa yang kita perlu. Dia mau datang melawat kita. Dia mau hadir dalam hidup kita. Dan dia mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dia menyediakan bagi kita banyak hal yang baik. Di tengah-tengah banyak hal yang mungkin kita keluhkan. Yang hanya saja kita nggak lihat itu. Tapi ketika kita bisa lihat, ketika kita bisa syukuri,
maka kita akan melihat ada banyak hal yang baik yang bisa kita syukuri. Teman-teman, kadang-kadang saya rindu bisa balik ke masa kanak-kanak. Ketika saya bisa berpikir dengan begitu simpel dan sederhana. Bahkan waktu itu saya ingat ya, kelas 3 SD, ketika rumah kami kebakaran, lalu kami tinggal di tenda, terus kita bikin rumah yang sangat jauh beda banget sama rumah yang kebakaran dulu gitu ya. Luasnya, bentuknya, bahannya gitu ya. Tapi waktu itu saya senang-senang aja loh. Kayak lagi mainan. Masaknya, sekarang masaknya nggak pakai kompor. Waktu itu bikin batu bata ditumpuk-tumpuk gitu, cari kayu dan sebagainya. Kayak main-mainannya kayak lagi masak-masakan gitu ya. Kayaknya senang-senang aja. Terus tidurnya enggak, kan ada banyak nyamuk apa, terus dipasangin kayak tenda, kayak kelambu gitu. Bener kayak main rumah-rumahan gitu ya. Dengan begitu lugunya bisa mensyukuri gitu ya, nggak merasa itu sesuatu yang ternyata kita tuh sekarang jadi miskin ya gitu ya, ternyata gara-gara kemarin kita jadi miskin ya, itu tuh nggak nyadar tuh teman-teman ya, yang ada cuma apa, cuma seneng aja gitu ya. Nah, menikmati setiap bagian yang dianugerahkan Tuhan ya. Nah, mestinya kita bisa kembali ya kepada hal itu. Kita mungkin nggak punya apa yang orang lain punya, tapi apa yang ada pada kita itu adalah cara Tuhan memelihara kita. Kita nggak punya papa mama lengkap, tapi papa yang kita punya atau mama yang kita punya atau oma yang kita punya itu adalah juga anugerah yang Allah pakai dan Allah sediakan bagi kita. Kita nggak punya makanan yang sebagus makanan teman-teman kita, tapi ya itu juga adalah berkat yang Allah berikan kepada kita. Masih dikasih makan gitu ya, masih dikasih hidup. Kita mungkin nggak punya yang ideal seperti yang kita harapkan, tetapi dengan hati yang bersyukur kita akan melihat bagaimana semuanya itu bisa mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup kita ya. Ketika apa? Ketika kita bisa menikmatinya, ketika kita bisa mensyukurinya. Nah teman-teman, Abang Beca yang tadi pagi saya ajak ngobrol waktu dari pasar ya, dia sebenarnya saya suka jalan karena sekalian olahraga kan, tapi kalau udah pulangnya saya suka naik beca, bukan karena apa-apa sih ya. Bapak-bapak beca di sini tuh udah tua-tua karena kan beca kan udah nggak ada kan di Jakarta ya, hanya di beberapa tempat. Nah, yang narik beca itu biasanya abang bapak-bapaknya udah tua-tua ya. Yang tadi narik beca saya naik itu umurnya 71 tahun. Tapi dia masih bisa narik beca gitu ya. Masih sehat ya. Dia bilang dia sekarang tinggal sendiri karena tahun lalu istrinya meninggal. Saya bilang nggak ada anaknya Pak. Ada anak, ya namanya juga anak temon katanya ya. Anak temon, apa ada yang tahu bahasa Jawa? Tapi kira-kira itu adalah bukan anak beneran, maksudnya bukan anak kandung dia gitu ya. Ya gimana mau diharapin katanya ya. Udah nggak ngarepin dah, dia baik sama saya. Yang penting saya masih bisa kerja. Dan waktu saya mau naik becanya, dia tuh lagi ketawa-ketawa. Kenapa lagi bercanda sama teman-teman abang-abang beca lainnya ya. Dia bilang, ya kalau di sini sih bisa ketawa katanya ya. Karena ada temennya. Kalau di rumah itu kalau saya nggak narik beca, saya di rumah itu saya suntuk sendirian gitu ya. Jadi kalau begini ya saya kerja, olahraga, terus saya bisa dapat makan dan saya bisa dapat ketawa. Dan dia bilang, ya itu adalah rahmat Allah bagi saya. Ya, nah teman-teman, berapa banyak di antara kita yang bisa memandang hidup itu begitu? Memilih untuk tetap bersuka cita di tengah segala keterbatasan. Bapak itu bisa nggak punya alasan untuk marah sama Allah? Ya Tuhan, saya itu temennya cuma istri saya doang, kenapa diambil? Gitu kan? Saya itu udah bagus nih, gedein anak yang bukan anak saya.
kok dia kayak gitu kan? Lalu kemudian mungkin penuh dengan kepahitan, ya kan? Ya Tuhan ini, wah mungkin dia akan lebih jutek wajahnya kalau dia hidupnya penuh dengan keluhan. Tapi karena dia hidupnya penuh dengan ucapan syukur, maka dia bisa tertawa bebas, dia bisa bercanda, dia bisa makan dengan enak, ya, dan dia merasa senang ketika dia harus narik beca, ya. Nah, teman-teman, saya hanya melihat apa? Ada banyak sekali yang bisa dikeluhkan, tapi dia memilih untuk bersyukur. Hari ini, teman-teman lihat hidup teman-teman semua, ya. Ada banyak hal yang mungkin teman-teman katakan ini harus dikeluhkan, ini sangat menyedihkan gitu ya, ini tidak menyenangkan dan sebagainya. Hingga hidup kita rasanya begitu sumpek, begitu suntuk, kita capek, kita lelah, kita kesel, kita marah. Tapi mari kita sadari, itu nggak bikin kita hidup lebih baik. Kekesalan kita, kemarahan kita, sungut-sungut kita, bikin hidup kita jadi tambah berat. Tapi mari kita coba syukuri apa yang kita punya, apa yang ada pada kita. Bersyukur, belajar mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Belajar mensyukuri setiap tegukan aqua, ya Felix ya. Belajar untuk mensyukuri setiap seruputan Indomie, gitu ya. Belajar untuk bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih sama kita. Belajar. Dan waktu kita bersyukur, yang ada kita akan melihat dunia itu jadi berbeda. Ya. Yang ada kita akan melihat bahwa Allah itu hadir memelihara kita. Allah itu masih memberi rahmat bagi setiap kita. Teman-teman, jangan sampai kalah sama Bapak BK tadi ya. Dia bilang apa? Ini adalah rahmat Allah. Bisakah kita melihat hidup kita juga dirahmati oleh Allah sedemikian rupa? Apakah hanya dia yang bersyukur, tidak adakah lagi? Bukankah semuanya dipelihara Tuhan? Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih lagi bisa hidup dengan penuh syukur. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang tidak seperti yang kami mau dan kami harapkan. Tolong kami untuk bisa melihat apa yang baik dalam semua yang Tuhan izinkan kami hadapi dan kami alami. Tolonglah kami untuk bisa mencari sesuatu yang bisa kami syukuri, sehingga hidup kami menjadi lebih ringan dan menyenangkan untuk kami lewati. Bapa, kami serahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, kita udah dengar khotbah dari Pendeta Lina. Sebentar lagi kita akan breakout room bentar. Kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih kita bersyukur dalam segala hal dalam hidup kita, mau susah maupun senang gitu loh. Oke, nanti akan di break room. Sorry sebentar, kita peer dulu ya. Oh iya, Peer dulu bentar. peer dulu sebentar. Ya. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan Iman Rasuli yang berkata, Aku percaya pada Aku Allah, percaya kepada Bapa yang Maha Allah, Kuasa, kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Amin. Teman-teman tunggu sebentar ya, breakout room-nya lagi dibukain. Teman-teman yang di sini bisa masuk ke breakout room ya. Ko Felix bisa masuk ke breakout room, Agustin, Jelita,
Kita tunggu sebentar ya, sambil nunggu yang balik lagi ke sini semua. Udah semua ya? Oke. Oke teman-teman, kita udah dengerin khotbahnya Cilina tadi mengenai gimana sih kita bersyukur segala macam. Nah, melalui rasa bersyukur kita juga kita mau memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan gitu, atau kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kita mau memberikan persembahan, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan apa yang bisa kita berikan gitu. Karena apa yang kita dapat ada juga hak orang lain di situ. Nah, saya juga akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Oke, saya bacakan untuk teman-teman ya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Oke, demikian ayat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang 12. Kita bakal memberikan persembahan kita, nanti kita bakal menyanyikan lagu Kuberi Persembahan, nanti ada barcode-nya, kalian bisa barcode di situ untuk kalian bisa memberikan persembahan. Oke, kita udah memberikan persembahan, kita juga udah dengar firman Tuhan segala macam. Mungkin kita bakal mencoba mempraktikkannya atau mencoba untuk bersyukur dalam segala hal, di keadaan kita senang maupun susah gitu. Jangan kita bersyukur pada saat keadaan kita senang doang gitu. Yang tadi Cilina bilang, kalau lu dapat gaji, kalau lu lagi dapat sesuatu atau hadiah, baru kita bersyukur gitu. Tapi di sini lebih baik kita bersyukur dalam segala hal, walaupun hal kecil terlebih dahulu. Oke, kita udah di akhir kebaktian kita. Kita akan menyanyikan lagu Selalu Bersyukur.
silakan untuk Pendeta Lina untuk doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini, kami yang hari ini merasa bahwa kami kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati kebersamaan kami dengan teman-teman, menikmati kebersamaan kami dalam canda tawa, menikmati kesempatan kami bisa beraktivitas di luar rumah, tapi saat ini kami dibatasi oleh karena kondisi hari ini. Tuhan, jika kami melihat semua ini, kami ingin mengeluh, menggerutu, marah, dan mencela banyak hal. Tapi biarlah hari ini Tuhan, seperti Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu, Tuhan tolong kami, ajarlah kami untuk bisa melihat hal-hal yang baik yang juga Tuhan nyatakan di tengah-tengah segala situasi buruk kami hadapi hari ini. Dan tolonglah kami untuk bisa mensyukuri semuanya. Mensyukuri bahwa ada pemeliharaan Tuhan, mensyukuri bahwa ada kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tetap Tuhan akan nyatakan kepada kami. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, biarlah kiranya Tuhan tetap memimpin, menyertai, dan menuntun langkah kami. Berkati kami yang sudah selesai ujian, dan saat ini kami ada begitu banyak waktu, biarlah Tuhan tolong supaya kami gunakan waktu itu dengan baik, untuk bisa melengkapi diri kami, mempersiapkan diri kami untuk bisa kuliah nanti, ataupun mungkin ada di antara kami yang sudah bekerja, kami sudah lulus kuliah, biarlah kiranya Tuhan tetap memimpin dan menuntun langkah kami selanjutnya. Bapak, kami serahkan hidup kami hari ini dengan semua apa yang ada pergumulan di dalamnya. Yakinkan kami, Tuhan sendiri yang akan datang melawat kami, Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di tengah-tengah kami. Karena itu biarlah kami berseru kepada Tuhan senantiasa, dan biarlah kami boleh bersyukur karena kami boleh melihat dalam semua situasi ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tuhan, berkatilah segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh tangan kami, dan berkatilah setiap kreativitas kami, supaya semuanya itu bisa mendatangkan berkat, bukan cuma bagi diri kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan lewat semua hidup yang boleh kami persembahkan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, meneguhkan dan menguatkan kami dari saat ini sampai kami bisa kembali bersekutu di minggu yang akan datang. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Wih, kali ini kita intronya tepat di depan ya. Saya nggak lupa nih. Ya, oke. Teman-teman, kayaknya saya nggak tahu dari pengumuman atau enggak, cuman kita mulai dulu dengan menyambut jemaat KRI teman-teman. Karena kemarin pas kita nyambut di Paskah kurang afdol gitu. Jadi nggak sempet gitu karena ada games. Jadi kita kayaknya mau benar nyambut mereka nih. Teman-teman dari KRI boleh dong buka kamera gitu ya. Kita mau lihat dulu muka-mukanya, karena saya pun juga nggak gitu tahu nih mukanya nih, saya Ko Dedi sama Ko Felix gitu, ya kan? Yang tadi aja main gitarnya pakai masker gitu, saya tidak lihat mukanya kan, jadi saya pengen lihat juga nih muka-muka mereka nih. Boleh dong, teman-teman dari KRI. Nah, teman-teman masih bingung ini apaan sih gitu, siapa tahu kalian nggak ikut CG dari Paskah kan, berarti kalian pengkhianat gitu ya nggak ikut CG. Ya teman-teman, ini KRI itu sudah join bersama kita, mereka udah bergabung di KR
GKI Perniagaan, jadi mereka bakal join kebaktian bersama kita gitu tiap minggunya nanti gitu ya, secara online dulu karena kita belum offline pastinya kan, kecuali nanti semuanya sudah divaksin gitu ya. Oke, belum ada yang buka kamera ya. Belum ada nih. Kok ini gimana nih kok? Pasukan Anda kok tidak akan jadi kamera? Wah, tuh udah ada Ko Felix tuh. Wih, singer kita hari ini. Halo Ko Felix. Tadi kita juga setim di breakout ya. Oke, tadi sabar saya panggil dulu namanya Oke, mereka harus dipanggil dulu namanya. Tadi saya baru ingat namanya. Nih, ada Yoel Felixio gitu. Ada Ko Felix Octavius, ada Nicholas Hermawan, ada Michelle Chu. Lalu ada Gabriel Miracle, kayak pemain Dota namanya Miracle ya. Oke, habis itu siapa lagi nih? Oke, kayaknya itu doang kali kok Didi ya. Oke, kita cuma Ko Felix doang yang kamera. Jadi teman-teman mungkin kalian yang udah bisa saya welcome langsung di chat kalian ini welcome gitulah kalian. Ya, welcome dari Immanuel boleh juga tuh kalimatnya gitu aja. Hai Ko Felix tuh kan. Halo. Oke, teman-teman, ya mungkin kita nggak bisa terlalu meriah ya karena online juga, jadi sorry banget gitu ya untuk ini. Mungkin nanti kalau kita offline kita bikin meriah gitu ya. Janjinya semoga ya diingat ya. Oke, welcome sekali lagi saya mau welcome juga untuk jemaat dari Immanuel yang sudah bergabung dengan kita. Betul tuh kalau offline bisa makan-makan, nanti kita makan-makan juga nanti kalau offline ya. Cimak nih bayarin. Oke. Ya jadi welcome sekali lagi. Sebelumnya saya mau kalian saya lupa ketik. Dari ini kalian boleh isi dulu formnya di bit.ly/krpernisform. Jadi supaya saya bisa mendata kalian juga gitu ya. Oke. Kayaknya itu kali ya dari welcome, mungkin nggak meriah banget tapi kita bisa kasih reaction petasan gitu kan. Meriah sekali kan jadinya. Itu reaction, masa nggak ada tahu reaction petasan? Meriah banget kan. Sangat tidak asik sekali online emang ya. Oke, sebelum kita mengakhiri CG kita, karena CG kita hari ini nggak main game lagi, kita nggak punya budget, kecuali kalian mau donasi boleh langsung donasi ke saya aja, kita bikin game lagi gitu kan. Jadi saya mau nanya dulu, ada pengumuman apa? Kuis. Oh iya, kuis nanti. Waduh, Ci, saya belum siap, Ci. Oke, minggu depan saya bikin kuis nanti Kilina yang donasi gitu kita ya. Budget dari Kilina gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau mastiin dulu ada pengumuman apa, mungkin boleh present atau apa gitu, saya mau lihat. Kalau nggak ada pengumuman kita akhiri Pak. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, sebelum saya akhiri kita mau ngajak teman-teman untuk buka kamera lagi, kita mau foto bersama-sama untuk di minggu ini gitu ya. Termasuk warga KRI. Minggu depan ada jam 9 lagi. Betul, kita KR Pernias itu sudah jadi berjalan udah dengan langsung nih setiap minggu jam 9. Yes. Setiap minggu jam 9 pagi teman-teman ya. Jangan lupa itu saya sudah ingatkan di Paskah. Tuh. Teman-teman nyalakan kamera, kita mau sama-sama berfoto ya. Kita mau sama-sama foto-foto cantik gitu kan. Apalagi saya sudah dengan rambut baru gitu kan. Enteng sekali rasanya ini kan rambut. Oke. Tuh, ikut Ci minggu depan, ntar kita main kuis bareng, boleh. Nanti nggak apa, Cilina biar menang supaya budgetnya nggak kemana-mana, tetap di Cilina gitu. Oke, masih ada Jesselyn, Wilson, ada Cung, ada RN86 yang saya masih belum tahu siapa. Lalu ada Kojul juga banyak kamera. Lalu ada Casey, ada Nathaniel Valentine, ada Juliana dan Evans Gary. Evans ya. Saya ngomong ke Evans ya, banget saya. Oke. Oh, tuh ada Cisuryani juga. Halo Cisuryani. Oke, kita sabar nih, kita kasih waktu 20 detik lagi lah ya, sampai 10, 26, 30 ya. Oke, Ko Evans bolehnya kamera, Kojul, Casey. Oh, itu si Odi RN86. Oke, halo Odi. Habis itu ada Juliana, Nathaniel Valentine. Ini Valentine memang sudah lewat, tapi bukan berarti kamu harus sakit hati gitu kan. Iya. Oke. Sudah ya, kita boleh minta Ko Edi bantu foto Ko Edi. Hitung ya Ko. Ko Edi. Kalau lagi nggak bisa kok karena lipat. Oke. Foto ya, 1, 2, 3. Lagi kok, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, teman-teman, thank you banget buat hari ini. Kalian sudah mengikuti kebaktian dari awal hingga akhir. Saya akan menunggu kalian di minggu depan. Jadi teman-teman boleh hadir lagi di minggu depan di link yang sama, di jam yang sama. Jadi langsung aja cek link kita nanti masih keganti gambar posternya juga sama backgroundnya. Jadi sampai jumpa teman-teman di minggu depan. Happy Sunday semuanya. Bye bye. Selamat hari Minggu semua. Bye bye. Selamat hari Minggu semuanya. Bye. Sarangeo kata anak saya. Sarangeo Jetro. Mana Jetronya? Mana anaknya Celina ya? Saya Mana nggak tahu namanya. Jetro? Lagi mandi.